أحييكم بتحية الإسلامية، تحية مباركة، تحية السلام وتحية أهل الجنان، فنقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd. Yang terhormat pengasuh pondok pesantren Al-Malik Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, Abah Kyai Haji Muhammad Abdullah Malik beserta ibunya Haji Ziana Walidah. Yang kami hormati jajaran pengasuh pondok pesantren Al-Malik Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, dewan juri yang terhormat, serta teman-teman semua yang insya Allah berbahagia. Dalam kesempatan yang baik ini, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang tak pilih kasih, tak pandang sayang, yang nikmatnya tak terhitung dan tak terbilang, yang dengan nikmat tersebut kita dapat bersama-sama bertatap muka dengan riang, bertatap muka beradu pandang. Salam beriring salam selalu tercurah kepada putra padang pasir yang pada subuh sering dia lahir. Patung-patung di sekitar Ka'bah jatuh tersungkir di saat manusia sedang kocar kacir. Ya, siapa lagi kalau bukan junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kepada keluarga, sahabat, kerabat beliau sekalian. Assalamu alayka ya Napoleon Hill dalam bukunya Megatrends 2000 menjelaskan bahwa abad 21 merupakan abad perkembangan umat beragama. Dapat kita saksikan bersama, lembaga-lembaga pendidikan semakin makmur, masjid-masjid semakin menjamur, pengajian dan pengkajian tidak lagi sebatas forum dan podium, melainkan sudah merambah kepada media cetak dan media elektronika. Hal itu patut untuk kita syukuri dengan mengucap Alhamdulillah. Namun sayang, di samping kemajuan yang terjadi pada abad 21, ternyata abad 21 telah melahirkan dekadensi moral, bobroknya moral yang kian merajalela. Hadirin sebangsa dan setanah air Indonesia, saat ini negara kita tengah mengalami kegentingan di mana tingkat kepercayaan rakyat terhadap pemimpin kian hari kian menurun karena banyak pemimpin kita yang mengalami terjerat korupsi. Sehingga bagaimana mungkin reformasi teraplikasi sedangkan para pemimpin kita mengalami dekadensi? Terlebih kabar berita yang tersebar pada media-media massa di Indonesia tentang pencurian, tawuran, pembunuhan, perkosaan, pergaulan bebas hingga gerakan terorisme sering menjadi makanan harian. Lantas apa
bertajuk Akhlak Rasulullah sebagai kunci perbaikan dekadensi moral. Sebagai rujukan Quran Surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. yang artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan setan-setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan datangnya hari akhir, dan yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah merupakan figur yang luhur serta contoh yang tinggi yang harus kita ikuti dengan sepenuh hati. Sehingga Abu A'la al-Ma'udi dalam bukunya The Prophet of Islam menyebutkan, he is the only one example. Rasul merupakan contoh yang paling lengkap. Dalam dirinya terdapat kebesaran dan kemuliaan sifat manusia. Karena begitu sangat pentingnya akhlak Rasulullah serta kebesaran sifat beliau sebagai seorang pemimpin yang pada akhirnya mampu merubah masyarakat yang biadab menjadi beradab, yang dulunya berseteru kini menjadi satu, yang dulu menyembah berhala kini kembali menyembah Allah Ta'ala. Sehingga Bishop menyebutnya dalam bukunya The 119 of the most influencing person in history. Ini menjadi pembuktian dari sabdanya, Innamal bu'itsu makarimal akhlak. Sesungguhnya aku telah diutus untuk menyempurnakan akhlak. Hadirin yang berbahagia, lantas bagaimana keadaan bangsa kita saat ini yang telah mengalami dekadensi, terutama para pemimpin kita? Jawabannya adalah masih banyak pejabat kita yang bejat, yang berani melipat uang rakyat. Masih banyak aparat yang tidak amanat, yang bergelimang maksiat, serta masih banyak pemimpin kita yang bergulat di kawasan korupsi yang pekat. Hadirin, di tengah kegentingan negara kita saat ini, di tengah maraknya dekadensi di semua aspek kehidupan, ini menjadi tugas kita bersama agar dapat sama-sama keluar dari lubang buaya, kemudian masuk ke dalam pintu surga. Hal itu tak lain dan tak bukan dengan kita kembali mengimplementasikan roh Rasulullah di tengah-tengah kehidupan kita. Dan Allah pun akan menganugerahkan kepada kita keberkahan, kepada kita semua dan kepada seluruh penduduk bangsa ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 96 yang berbunyi, Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh wa ma kanu minas samai wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum
negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka mereka akan disiksa karena perbuatannya. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Profesor Dr. Habibie, Presiden ketiga Republik Indonesia, mengatakan bahwa ada 5 hal yang harus diwaspadai bagi generasi muslim saat ini, yaitu 1. Lemah fisik, lemah harta, lemah ilmu, lemah akhlak. Bahkan yang paling dikhawatirkan adalah lemah akidah. Alhamdulillah. Oleh karena itu, agar itu tidak terjadi, kami mengajak generasi muslim untuk sama-sama meninggalkan budaya malas dan budaya putus asa. Peganglah dunia untuk menggapai ridhonya. Sing-singkanlah bajumu untuk menggapai cita-cita. Selamatkan negeri, jiwa, bangsa, dan agama. Demikianlah syarahan yang dapat kami sampaikan. Kambing disembelih berlumur darah, disembelihnya pada hari raya. Demikianlah syarahan yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Panduan kami manfaat, kagem rencan-rencan sing sampun mireng kesyara iki, barengan introspeksi ben gak gampang sakit hati. Matur suwun pun mireng sampai